Halo, selamat datang dalam webinar CNBC Indonesia. Saya Erwin Suryabrata akan menjadi moderator kali ini dalam webinar kita di hari ini. Webinar dengan tema Vokasi Berbesan dengan ASEAN merupakan hasil kerjasama antara CNBC Indonesia dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Vokasi. Dan langsung saja untuk membuka webinar Kemendikbud RI kali ini, saya akan sapa Bapak Ahmad Saufi. Beliau adalah Direktur Mitra Studi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selamat siang untuk Anda Pak Saufi, kabar sehat? Kabar sehat Mas Erwin, terima kasih atas undangannya. Baik Pak Saufi, silakan langsung saja sambutan Anda untuk membuka webinar Kemendikbud di siang hari ini. Pak Saufi, silakan. Baik, Mas Erwin, yang berbahagia, kawan-kawan, mitra saya, para atasnya pendidikan, ada Bu Enda, Bu Lili, dan Bu Lesti. Senang sekali saya bisa berkumpul pada siang hari yang berbahagia ini pada acara diskusi webinar Vokasi Berbesan dengan ASEAN. Ya, pada kesempatan yang berbahagia ini tentunya saya sangat berbahagia sekali bisa mendampingi Bapak Direktur Jenderal Bapak Wikan Sakarinto yang sebentar lagi akan bergabung bersama kita, di mana beliau akan bisa bercerita tentang arah pendidikan vokasi Indonesia. Kemudian selanjutnya kita bisa mendengarkan apa-apa praktek baik yang sudah terjadi di Singapura dari Bu Enda atas pendidikan Singapura, kemudian apa-apa yang menjadi kebanggaan pengalaman panjang pendidikan vokasi di India yang bisa diceritakan oleh Bu Lesti. Saya sendiri menyambut baik acara ini karena dengan adanya pertemuan atau webinar seperti siang hari ini, praktik baik dan pengalaman berharga dari negara-negara lain bisa kita serap dan kita ubah dan sesuaikan sesuai dengan kondisi dalam negeri. Karena apabila kita berbicara tentang pendidikan vokasi, kita berbicara tentang 17.000 lebih lembaga kursus pelatihan, 14.000 lebih SMK-SMK, dan 2.200 lebih politeknik. Kita juga berbicara tentang 5.500 lebih perusahaan-perusahaan besar yang ada di Indonesia dan 60.000 perusahaan-perusahaan menengah. Apabila ditausesuaikan antara kebutuhan dunia usaha dan dunia industri dengan apa-apa yang dilaksanakan di Satuan Penyelenggara Pendidikan Vokasi, tentu ini akan menjadi tenaga yang sangat besar, apalagi kalau kita bisa mengadopsi pengalaman-pengalaman baik dari Singapura, Filipina, atau dari India. Demikian Mas Erwin, mudah-mudahan diskusi kita ini adalah menjadi diskusi yang menggairahkan pendidikan vokasi di tanah air. Baik, Bapak Ahmad Saufi, Direktur Mitra Studi Kemendikbud RI, baru saja memberikan opening untuk pembukaan webinar Kemendikbud ini. Pak Saufi, ini menarik kalau kita berbicara mengenai progres nyata antara dunia vokasi dan juga dunia usaha serta industri. Menurut pandangan Pak Saufi sendiri di Indonesia, progres nyata apa saja Pak yang sudah ditorehkan selain tadi jumlah perusahaan-perusahaan besar yang benar-benar bisa menyerap jumlah tenaga kerja lulusan vokasi? Baik, jadi Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi yang usianya belum genap 1 tahun ini sudah banyak melakukan terobosan-terobosan, diantaranya adalah menghimbau perusahaan-perusahaan dunia usaha, dunia industri yang ada di Indonesia untuk turut serta membangun vokasi dengan cara membangun dan mengembangkan kurikulum bersama-sama dengan Satuan Penyelenggara Pendidikan Vokasi. Di samping penyelarasan kurikulum tersebut, kita juga telah mengajak pelatih-pelatih dari industri untuk turun langsung mengajarkan kepada satuan-satuan penyelenggara pendidikan vokasi yaitu SMK dan politeknik-politeknik. Selanjutnya kita sangat berharap bahwa pemagangan atau sesuai dengan kebutuhan kedua belah pihak, sehingga lulusan yang dihasilkan selain mendapat ijazah, kedepannya bisa mendapat sertifikasi kompetensi sesuai dengan harapan dunia usaha dan dunia industri, sehingga bermuara pada keterserapan lulusan SMK dan politeknik-politeknik serta
lembaga-lembaga kursus dan pelatihan di dunia usaha dan dunia industri. Kita sudah me-link and match-kan sejumlah perusahaan dunia usaha dunia industri di sejumlah tempat di Indonesia. Kita mengambil titik-titik terluar di Indonesia. Di sebelah barat kita sudah mengambil Batam dan Riau. Kemudian di timur kita sudah melaksanakan di kawasan ekonomi khusus Sorong. Di utara kita telah melaksanakan pertemuan-pertemuan di Kota Manado. Kemudian di selatan kita sudah melakukan diskusi antara dunia usaha dunia industri di KIK Mandalika, serta di bagian tengah Indonesia kita melakukan pertemuan di Balikpapan, yaitu suatu tempat yang sangat dekat dengan calon pusat pemerintahan kita di masa yang akan datang. Kita berharap dengan pertemuan-pertemuan seperti itu, hubungan baik antara dunia usaha dan dunia industri dengan satuan penyelenggara pendidikan vokasi akan semakin erat. Dan tak lupa pula kita sudah meningkatkan rasa kepemilikan daerah terhadap pendidikan vokasi ini. Kita lihat dukungan Gubernur Provinsi Riau yang sangat luar biasa, begitu juga Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat yang sangat mendukung program link and match antara dunia usaha dunia industri dengan satuan penyelenggara pendidikan vokasi. Dalam pertemuan kita, Pak Gubernur Riau langsung ikut mengkawal kegiatan tersebut, begitu juga Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat. Dukungan daerah seperti ini luar biasa, akan ke depan akan sangat membantu berkembangnya pendidikan vokasi di tanah air. Demikian Mas Erwin. Pak Sofi, ini ada 2 poin yang sangat menarik yang baru saja Bapak sampaikan tadi mengenai penyelarasan kurikulum, kemudian ada poin mengenai link and match. Speed yang kita miliki kalau kita berbicara mengenai dunia vokasi nih Pak Sofi. Di webinar sebelumnya kita sudah berbincang dengan Kemenko Perekonomian bahwa Indonesia segera butuh tenaga-tenaga terampil dari dunia vokasi dan dibutuhkan dalam waktu yang sangat cepat. Kemampuan kita dan speed dunia vokasi kita untuk bisa menciptakan link and match dan kompetisinya juga sesuai dengan negara-negara lain dan dibutuhkan juga sesuai dengan pasar-pasar negara lain khususnya di kawasan, seperti apa sih Pak? Seberapa cepat kita bisa keep up dan update dengan kurikulum yang diperlukan sehingga link and match tadi tercipta? Baik, kalau ditanyakan seberapa cepat adalah seberapa cepat kita ya satuan penyelenggara pendidikan vokasi itu bisa meneropong, mengetahui dan menyesuaikan apa-apa yang dibutuhkan dunia usaha dan dunia industri. Hal ini tidak mudah, Mas Erwin, tapi dengan kerja keras dari seluruh jajaran, terutama Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, kita bisa men-speed up atau mempercepat pelaksanaan ini. Kita berharap dalam 5 tahun ke depan, itu keselarasan serta kemitraan antara dunia usaha dunia industri dengan Satuan Penyelenggara Pendidikan Vokasi akan jauh lebih baik dibanding kondisi kita hari ini. Meneropong apa yang dibutuhkan oleh dunia usaha dan kerja. Di Indonesia, nilai plus yang dimiliki dunia vokasi kita seperti apa Pak? Apakah kita terjebak di bidang-bidang itu saja atau kita sudah mulai bisa ekspansi ke bidang-bidang lain yang memerlukan skilled worker dari dunia vokasi tadi Pak Sofi? Mas Erwin, luar biasa pertanyaannya. Jadi apabila kita bicara tentang masalah pendidikan vokasi, tentunya yang penting kita mengetahui akar permasalahan. Jadi akar permasalahan selama ini adalah belum terjadinya keselarasan yang dibutuhkan oleh dunia usaha dunia industri dengan yang disediakan oleh Satuan Penyelenggara Pendidikan Vokasi. Kita tidak perlu berkutat terlalu lama dengan permasalahan itu, yang penting kita tahu bahwa ada permasalahan tersebut sehingga satu persatu bisa kita selesaikan. Caranya adalah seperti tadi, melaksanakan kebijakan berupa penyelarasan kurikulum. Kalau kurikulum ini sesuai yang dibutuhkan dunia usaha dan dunia industri, tentunya peluang anak-anak kita menguasai bidang-bidang yang sesuai dengan yang diinginkan oleh dunia usaha dan dunia industri akan semakin besar. Kemudian praktek atau praktek kerja ya atau magang yang kita kenal umumnya itu selama ini kan kurang dari 3 bulan. Kalau kita perbanyak dia dan sekarang sudah menjadi kebijakan Direktorat
jenderal pendidikan vokasi, magang itu minimal 6 bulan. Dan itu memberi kesempatan kepada anak-anak kita untuk mengetahui dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerjanya lebih dini. Kemudian dia sudah bisa memegang masalah itu. Dan apa-apa yang diajarkan sekarang itu adalah project based learning, ya, adalah apa yang diajarkan sudah menjadi keharusan di Satuan Pendidikan Vokasi agar mengikuti tantangan yang diberikan oleh dunia usaha dan dunia industri. Otomatis nanti muaranya adalah peningkatan penyerapan lulusan pendidikan vokasi di dunia usaha dan dunia industri. Yang perlu kita perbaiki masih ada 3. Ya. Yang pertama adalah kemampuan komunikasi lulusan vokasi kita. Kemudian yang kedua, bagaimana menyiapkan mereka agar tough atau tahan terhadap bantingan atau tantangan dunia kerja. Yang ketiga adalah kemampuan mereka berkolaborasi satu dengan lain. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah faktor keempat adalah penguasaan bahasa asing apabila kita ingin anak-anak kita bisa juga bersaing di kancah internasional. Mas Erwin. Ya, menarik Pak. Ini ada 3 hal utama, kunci utama yang Anda sampaikan tadi. Kemampuan skill berkomunikasi lulusan vokasi. Kemudian dibutuhkan juga tahan banting kalau sudah masuk dunia kerja dan tentu saja harus bisa menciptakan semacam kolaborasi. Seberapa besar kita sudah menggembleng para alumni dan juga lulusan vokasi kita bahwa dunia kerja ini bisa sangat keras. Terkadang kita lupa kalau ada persaingan di sana. Apalagi ditambah dengan dunia yang sudah semakin terbuka ini. Mentality atau gemblengan seperti apa yang diperlukan oleh lulusan vokasi kita, Pak? Biar tahan banting tadi Pak Sofi katakan. Terima kasih. Jadi apa yang saya sebutkan adalah bagian-bagian dari soft skill. Agar anak-anak kita kuat dalam penguasaan soft skill, tidak hanya hard skill. Tentunya gurunya dan kepala-kepala sekolahnya juga kita berikan pembekalan. Untuk itu, ya, di tahun 2020 ini meskipun Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi belum genap berusia 1 tahun, kita sudah mempoles kemampuan guru-guru produktif SMK dengan meningkatkan kemampuan dan kompetensi mereka melalui kegiatan upskilling, reskilling. Sehingga anak-anak yang akan diajar oleh guru tersebut makin pede, makin tahu bahwa mereka diajar oleh guru yang kompeten. Di samping itu, kita juga telah mengasah kemampuan manajerial kepala-kepala SMK melalui suatu program yang kita sebut dengan pelatihan Chief Executive Officer. Jadi ada acara CEO, Meet CEO, ya, kita datangkan beberapa pimpinan perusahaan dalam suatu training yang dilakukan dan mempertemukan mereka dengan kepala-kepala SMK dengan harapan kepala-kepala SMK kita dan nantinya pimpinan-pimpinan sekolah tinggi vokasi dan politeknik tidak hanya menjadi Chief Education Officer, pimpinan sekolah, namun juga sebagai Chief Executive Officer. Sebagaimana mereka mengelola suatu perusahaan, begitulah mereka mengelola sekolah atau pendidikan tinggi mereka. Dengan cara ini kita berharap anak-anak lulusan kita akan diasah dan diasuh oleh guru-guru dan kepala sekolah yang baik. Apabila gurunya baik, kepala sekolahnya baik, maka akan menular kemampuan tersebut kepada anak-anak didik. Dengan cara itu, kemampuan soft skill anak-anak kita harapkan makin hari makin baik. Mas Erwin. Baik Pak Sofi, sehingga kita semua juga makin pede Pak Sofinya untuk masuk ke dalam dunia pendidikan vokasi karena saya juga pede diajar oleh guru-guru yang berkompeten dan soft skill. Ini juga suatu hal yang harus kita perhatikan. Pak Sofi, terima kasih banyak untuk sambutan dan juga perspektif awalnya.